Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM C1B022158 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampuh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan bahas mengenai alat dan metode pengukuran kualitas, serta identifikasi masalah di dalam kualitas. Alat pengendalian kualitas atau 7 tools. Alat atau tools adalah salah satu kekuatan dalam manajemen kualitas. Alat membantu kita bekerja lebih efisien dan efektif tergantung dari apa yang bisa dibantu dengan alat tersebut. Kita membutuhkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami dari sebuah koleksi data. Untuk keperluan tersebut diperlukan alat yang dapat membantu kita mengolah data. Dalam konteks manajemen kualitas, 7 alat manajemen kualitas muncul terinspirasi oleh 7 senjata terkenal dari Benkei. Benkei adalah seorang prajurit Jepang dan birawan atau Sohei. Dia digambarkan sebagai seorang prajurit yang memiliki kemampuan tinggi dalam menggunakan 7 jenis senjata dan loyal. Alat yang dapat digunakan untuk membantu mewujudkan kualitas dikelompokkan menjadi dua. Seven Basic Tools of Quality. Yang pertama ada check sheet, atau sering orang menyebutnya checklist atau tally chart, merupakan alat pertama dari 7 alat dasar manajemen kualitas yang sederhana dan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah diamati. Check sheet merupakan suatu daftar yang mengandung atau mencakup faktor-faktor yang ingin diselidiki. Check sheet merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin terdapat dalam situasi atau tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati. Dapat disimpulkan bahwa check sheet merupakan salah satu metode untuk memperoleh data yang berbentuk daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin diselidiki dengan memberi tanda cek. Alat ini berupa lembar pencatatan data sederhana dan mudah, sehingga menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengumpulan data tersebut. Umumnya, check sheet berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga pencatatan cukup memberikan tanda kolom yang telah tersedia dan memberikan keterangan seperlunya. Yang kedua yaitu diagram stratifikasi. Diagram stratifikasi adalah diagram yang menguraikan atau mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok atau golongan yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur dari persoalan yang mempunyai karakteristik sama. Kegunaan dan manfaat diagram stratifikasi antara lain untuk melihat masalah dan mempersempit ruang lingkup masalah, sehingga dapat ditinjau dari satu segi saja. Misalnya, segi penyebab, waktu, lokasi bahan waktu, orang, dan sebagainya. Dari pengelompokan atau stratifikasi sangat tergantung pada tujuan pengelompokan, sehingga dasar pengelompokan dapat berbeda-beda tergantung kepada permasalahannya. Di dalam pengendalian kualitas stratifikasi, terutama ditunjukkan untuk yang pertama yaitu mencari faktor-faktor penyebab utama kualitas secara mudah, yang kedua membantu pembuatan scatter diagram, yang ketiga mempermudah pengendalian kesimpulan di dalam penggunaan peta kontrol, yang keempat mempelajari secara menyeluruh masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Pareto chart atau bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan, sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Prinsip Pareto Chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil yaitu 20%, yang bernilai atau memiliki dampak terbesar yaitu 80%. Yang kelima yaitu diagram scatter. Scatter diagram atau disebut dengan grafik XY atau XY graph merupakan sepasang data numerik X dan Y dengan satu variabel di masing-masing aksis untuk mengetahui hubungan antara mereka. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambar grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel, variabel X, dan variabel Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram disebut juga diagram tebar.
Keenam, ada diagram Fishbone. Fishbone diagram atau cause and effect diagram merupakan salah satu alat atau tools yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Fishbone diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Faktor Fishbone atau diagram tulang ikan ini juga dikenal dengan cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Dikatakan Fishbone diagram karena bentuknya menyerupai kerangka tulang ikan. Ada juga yang menyebutnya cause and effect diagram ini sebagai Ishikawa diagram karena yang pertama memperkenalkan cause and effect chart ini adalah Prof. Kaoru Ishikawa dari University Tokyo di tahun 1953. Terakhir yaitu control chart atau diagram kontrol adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dengan kondisi terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki untuk menemukan agar penyebabnya guna mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Materi selanjutnya yaitu 7 New Tools of Quality. Yang pertama ada affinity diagram atau diagram afinitas. Ini digunakan untuk melakukan pengumpulan ide-ide, masalah, opini, dan gagasan yang berjumlah besar kemudian mengelompokkannya sesuai dengan hubungan alamiahnya. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropologi Jepang yang bernama Kawaki Tajiro pada tahun 1960-an. Sehingga affinity diagram juga dikenal dengan sebagai metode KJ. Pengumpulan ide-ide, masalah, gagasan, maupun opini ini dilakukan dengan cara brainstorm atau bertukar pikiran. Yang kedua, ada relation diagram atau diagram hubungan. Alat ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang saling terkait dan faktor-faktor yang terlibat dari berbagai masalah yang kompleks. Relation diagram ini juga dapat membantu dalam menganalisis hubungan alamiah di antara berbagai aspek yang berbeda dari satu situasi yang kompleks. Relation diagram atau diagram hubungan juga disebut dengan network diagram atau diagram jaringan kerja. Yang ketiga, tree diagram atau diagram pohon, suatu alat yang digunakan untuk memecahkan masalah atau kategori yang luas menjadi tindakan atau subkomponen yang lebih rinci dan detail. Tree diagram merincikan suatu keadaan umum menjadi lebih spesifik. Tree diagram ini dikenal juga dengan namanya systematic diagram atau diagram sistematik, atau hierarki diagram, diagram hierarki. Yang keempat, ada matriks diagram. Matriks diagram menunjukkan hubungan antara 2, 3, atau 4 kelompok informasi sehingga dapat memberikan informasi tentang kondisi hubungan tersebut, seperti kekuatan hubungan, pengukuran, peranan dari berbagai individu. Yang kelima, matriks data analysis chart. Alat yang digunakan untuk mengambilkan data yang ditampilkan dalam diagram X, Y standar sehingga lebih mudah untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel yang dibandingkan. Matriks analisis data membantu dalam mengklasifikasikan item-item dengan cara mengidentifikasi dua karakteristik utama yang umum dengan semua item yang diteliti. Yang keenam ada arrow diagram atau diagram panah. Arrow diagram digunakan dalam menunjukkan urutan tugas yang harus dikerjakan dalam suatu proyek. Rentang waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas, perencanaan jadwal keseluruhan proyek, dan kemungkinan masalah-masalah yang akan muncul serta solusi-solusi untuk permasalahan tersebut. Diagram ini juga sering disebut dengan activity network diagram. Yang ketujuh, Process Decision Program Chart. Ini merupakan alat perencanaan yang digunakan untuk merincikan tugas-tugas ke dalam bentuk hierarki atau diagram pohon. Process Decision Program Chart mengidentifikasi risiko, konsekuensi kegagalan, dan tindakan kontingensi yang harus dilakukan. Untuk mengidentifikasi masalah dalam kualitas, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu menganalisis umpan balik pelanggan. Mendengarkan apa yang pelanggan katakan tentang layanan yang diterima adalah kunci. Survei kepuasan pelanggan, testimoni, atau bahkan keluhan pelanggan dapat memberikan wawasan tentang area di mana masalah kualitas mungkin muncul. Yang kedua, melakukan audit proses. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis dan proses operasional yang berperan dalam penyediaan layanan. Hal ini membantu mengidentifikasi titik-titik lemah atau inefisiensi yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Melakukan analisis data kinerja, metrik operasional, dan indikator kinerja kunci atau KPI untuk menilai kualitas layanan secara objektif. Data dapat mengumpulkan tren atau pola tidak normal yang menunjukkan adanya masalah.
Yang keempat, melibatkan karyawan. Berkomunikasi dengan karyawan yang terlibat dalam memberikan layanan bisa memberikan wawasan berharga. Mereka dapat memberikan pandangan tentang masalah yang mereka hadapi dalam proses sehari-hari. Yang kelima yaitu gunakan alat manajemen kualitas. Menggunakan alat seperti diagram sebab akibat, diagram Pareto, dan analisis SWOT dapat membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas. Yang keenam yaitu observasi langsung. Melakukan observasi langsung terhadap proses layanan dan interaksi antara staf dan pelanggan bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah kualitas yang mungkin muncul. Yang ketujuh yaitu melakukan tinjauan reguler. Meninjau ulang proses dan kebijakan perusahaan secara berkala membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.